Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada mendengar satu istilah atau sebuah kaidah yang berbunyi al-irtibatu bil mabadi'i la bil ashkhasi, bahwa kita terikatnya pada prinsip, bukan pada individu seseorang. Nah, penjelasan tentang kaidah ini seperti ini. Pada dasarnya memang seseorang itu dituntut untuk selalu mencari kebenaran, memegangnya di mana saja pun dia berada, kapanpun dan dalam kondisi apapun. Dia harus pegang kuat-kuat kebenaran itu. Dan bukan kepada individu. Nah, kenapa hal ini penting? Itu sebuah pertanyaan. Di sini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena bahwa kebenaran itu adalah kekal. Sementara orang tidak kekal. Jadi, sabatul haqqi wa zawalu al-ashkhas. Kebenaran itu akan tetap abadi, kekal selama-lamanya, sementara orang bisa lenyap. Kenapa demikian? Karena kebenaran itu, al-haqqu itu adalah qadim. Kekal, tidak akan pernah lenyap. Dan al-haq itu hanya ada satu. Karena berasal dari yang maha al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak, yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dan maha besar. Nah, sementara seseorang, saudara-saudara sekalian, dia bisa berubah sikapnya. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu ada pertarungan hawa nafsu. Orang bisa juga kena syubhat. Dia bisa juga disesatkan oleh syaitan. Berpegang kepada orang yang seperti ini sama seperti kita berjalan di atas bumi yang tidak stabil, yang goyang. Atau kita berada di dalam sampan yang kecil yang diayunkan oleh ombak ke sana kemari. Ya, kalau ombaknya dahsyat, kita bisa tenggelam juga. Itu alasan pertama kenapa kita harus berpegang kepada prinsip, bukan kepada orang. Alasan kedua adalah karena al-haq itu adalah dia sebagai hakim, sementara manusia itu mahkum. Apa maksudnya? Hakim itu adalah penilai, penentu, sementara manusia itu dinilai dan yang ditentukan. Al-haqqu hakimun wal ashkhasu mahkumun. Al-haq itu yang menilai, yang menentukan, yang memutuskan seseorang itu. Apakah dia benar atau salah, baik atau buruk, lurus atau menyimpang, benar jalannya atau sesat. Nah, sementara orang itu dinilai. Juga orang itu dinilai dengan kadar kebenaran yang ada pada dirinya, baik sedikit ataupun banyak. Nah, tentu saja saudara-saudara sekalian, ketika orang menolak semua kebenaran, itu artinya apa? Sudah tidak ada lagi
kebenaran pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu adalah al-haq, kebenaran, keadilan. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang ketika di dalam diri seseorang sudah tidak ada kebenaran lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku ceritakan sama kamu orang yang rugi amalnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam hidup di atas dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka sendiri menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingkari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya fahabitat a'maluhum. Habis seluruh amal kebaikan yang mereka lakukan. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak mengadakan suatu penilaian sama sekali pada amalan mereka nanti di hari kiamat. Ini terdapat di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Nah, itu diantara alasan kenapa kita harus berpegang kepada prinsip, bukan kepada orang. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Kenapa orang itu bisa menyimpang, bisa inhiraf dari kebenaran? Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah ittiba'u al-hawa. Ini jelas. Orang yang terlalu mengikutkan hawa nafsu. Dia tidak menimbang hawa nafsu itu dengan timbangan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena mu'jabun binafsihi. Ada orang yang merasa kagum terhadap dirinya, kagum terhadap pemikirannya, ide-idenya. Dia selalu melihat dirinya itu, pendapatnya, pemikirannya, ide-idenya itu lebih baik dari orang lain. Dirinya selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Dirinya selalu dijadikan ukuran bagi orang lain. Dia tidak mau tunduk dengan standar kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak gini nih sama seperti siapa? Iblis. Di mana ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau sujud. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dia mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Allah ceritakan hal ini di dalam surah Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan? Dia mengatakan, qala ana khairum minhu. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam itu dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Nah, itu anggapan. Namanya anggapan iblis. Padahal belum tentu api itu lebih baik daripada tanah. Sebab masing-masing punya
kelebihan. Nah, penyakit ini juga ada pada Fir'aun ketika dia mengatakan bahwa dia lebih baik dari Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu di dalam surah Az-Zukhruf ayat 52 sampai ayat 54. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku ini, kata Firaun, lebih baik dari orang yang hina ini, dan dia hampir saja tidak dapat menjelaskan perkataannya karena Nabi Musa alaihissalam itu tidak fasih dalam berbicara. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang daripada emas? Au jaa ma'ahul malaku muqtarinin, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya. Nah, disebutkan saudara-saudara sekalian, dia bilang begini, kenapa Tuhan tidak memakaikan gelang emas kepada Nabi Musa? Sebab menurut kebiasaan mereka, apabila seseorang akan diangkat menjadi pemimpin, itu biasanya dikasih gelang emas pada tangannya sebagai tanda kebesaran. Dan itu tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Maka Firaun kemudian mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka, para pengikut juga kemudian patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah karena alasan musayaratu al-waqi'. Ikut kondisi atau realita yang ada. Udahlah, realita yang sekarang ini kan nggak bisa kita rubah lagi. Ya sudahlah, ikut aja lah. Nah, sekalipun realita itu, saudara-saudara kita, sangat jauh daripada nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini tentang berhala-berhala yang sudah lama disembah oleh masyarakat Mekah. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah saja yang disembah, maka mereka kemudian mengatakan begini. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Shad dari ayat 5 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un 'ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini jadi satu Tuhan? Ini aneh sekali. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad. Dan kemudian pergilah para pemimpin-pemimpin mereka itu seraya berkata, pergilah kalian semuanya dan tetaplah istiqomalah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian itu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa ikhtilaf. Kata mereka, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Apa itu? Agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Kami tidak pernah kenal ini dari agama yang terakhir sebelum agama Islam ini, bahwa kita harus menjadikan satu Tuhan, hanya menyembah satu Tuhan. Ini semuanya tidak lain adalah dusta semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau orang terlalu mengikuti kondisi seperti ini, dia akan hanyut. Dan bisa jadi kebatilan yang diyakini itu bisa menjadi sebuah pembenaran. Coba lihat apa yang diminta oleh Abu Jahal ketika sebelum perang Badar. Dia pernah berdoa. Doanya aneh sekali. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bilang begini. Allahumma aqta'ana ar-rahim wa atana bima la na'rifuhu fa ahnihil ghada. Ya Allah, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan yang satu-satunya harus disembah. Dia bilang begini, ya Allah, Muhammad itu adalah orang yang paling memutuskan tali silaturahmi di antara kami, dan yang paling membawa gagasan ide teraneh yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Maka binasakanlah dia.
esok hari. Aneh doa Abu Jahal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap dia berada dalam pihak yang benar. Sebab berikutnya adalah sebab yang keempat. Apa dia? Ittiba'u al-aba. Mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah turun-temurun. Nah, kalau yang keempat ini adalah ikut sebagaimana biasanya saja. Seperti yang sudah didapat dari nenek moyang mereka. Sekalipun tradisi itu ya jauh dari nilai-nilai kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam surah Az-Zukhruf mulai dari ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Nah, mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian jugalah kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengutus seorang pemberi peringatan pun kepada satu kampung sebelum kamu kecuali qala mutrafuha. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, di kampung itu berkata apa? Hal yang sama. Apa katanya? Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami sudah mendapati nenek moyang kami ini memeluk keyakinan seperti ini, agama seperti ini, ya sudahlah. Jangan dirubah-rubah lagi. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami ikuti jejak-jejak mereka.